Selamat sore jemaat yang terkasih dalam Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian di GKI Pekalongan. Kebaktian hari ini mengambil tema bertahan dalam tekanan yang dilayani oleh Pendeta Fania Natasha dari GKI Blora. Keluarga besar GKI Pekalongan mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang diberikan. Tuhan memberkati. Sebelum kita memulai kebaktian, ada warta yang perlu disampaikan. 1. Saudara sekalian diundang untuk mengikuti persekutuan doa pagi yang akan diadakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024 pukul 7 pagi. Mari kita bersekutu sebagai bagian dari keluarga besar GKI Pekalongan. Kedua, dalam waktu 1 dan 2 pekan ke depan, Panitia Bulan Keluarga akan menyelenggarakan 2 kegiatan yang memerlukan dukungan saudara sekalian untuk mendaftarkan kehadirannya di kantor gereja atau melalui koordinator rayon. Agar dapat dipersiapkan dengan baik bagi yang ditugaskan untuk melaksanakannya, yaitu persekutuan rayon pada hari Rabu 23 Oktober 2024 pukul 6 malam. Dan penutupan bulan keluarga pada hari Minggu 27 Oktober 2024 seusai kebaktian sore. Penjelasan dapat disimak dalam sisipan warta hari ini. Mohon dukungan doa dan partisipasi saudara sekalian untuk berkenan mengikutinya. Ketiga, jika Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah sampai dengan hari Jumat 27 Oktober 2024, maka pada hari Jumat 8 November 2024 pukul 9.30 pagi, Majelis Jemaat akan melayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Novian Gunawan nomor induk anggota 1562 dengan Finansi Mayu anggota Jemaat Abaloh Ministries Jakarta. Mohon pertimbangan dari segenap anggota jemaat dan dukungan doa saudara sekalian. Sekian warta lisan yang perlu disampaikan. Kini, mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti kebaktian. Tuhan ada dalam setiap langkah hidup dan perjuangan kita. Tuhan menyertai dan menolong kita sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai persekutuan umat-Nya. Ia mengasihi dan menerima kita, betapapun kita masing-masing rapuh dan terbatas. Ia mengundang kita untuk datang setiap waktu dalam segala keberadaan kita. Mari puji kasih-Nya, mari naikkan pujian atas kesetiaannya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutur
kasih Tuhan, mari kita mulai kebaktian pada minggu kedua bulan Oktober hari ini dengan satu pengakuan bahwa kebaktian ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam bagi saudara sekalian yang datang dalam nama Tuhan, damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Shalom, Shalom. selamat sore. Apa kabar? Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada tanggal 10 Oktober yang lalu, kita bersama-sama memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Isu kesehatan mental semakin menjadi perhatian banyak pihak karena bisa terjadi pada siapa saja, baik itu anak-anak, orang tua, atau bahkan orang dengan latar belakang perekonomian seperti apapun, semua bisa mengalaminya. Sebagaimana orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan fisik yang membutuhkan dukungan dan semangat, demikian pula dengan orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan mereka itu hadir bukan untuk dihakimi, bukan untuk disalahkan, bukan untuk ditertawakan atau ditinggalkan, tetapi untuk kita bersama-sama boleh merasakan kasih Tuhan. Sebab di hadapan Tuhan setiap orang utuh dan berharga. Allah hadir bagi setiap mereka yang berjuang menghadapi tekanan dunia yang menuntut mereka untuk sempurna dalam kerapuhannya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Firman inilah yang akan menjadi pesan bagi kita di minggu kedua bulan keluarga ini. Bertahan dalam tekanan hanya dapat kita lakukan dengan mengingat betapa Tuhan dekat dan mengasihi kita. Yesus sayang padaku. Teman-teman, kita akan menyanyikan dengan bahasa isyarat. Kita akan menyanyikan sesuai dengan yang tertulis. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak Ibu, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku,
firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu bahasa isyarat kita untuk bertepuk tangan. Kini mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, sesungguhnya saat ini kami tertunduk malu. Engkau sedemikian mengasihi kami. Namun seringkali kami ingkar untuk mengerjakan kasih-Mu bagi sesama kami. Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu ketika kami tidak peduli terhadap sesama, terhadap anggota keluarga kami, terhadap anggota persekutuan kami. Mungkin di antara kami yang saat ini duduk bersama, ada mereka yang sedang dalam pergumulan berat, namun kami tidak mengenal mereka dengan baik. Kami tidak pernah hadir sebagai sahabat, sebagai saudara bagi mereka. Ampuni kami ya Tuhan. Sebagai bagian dari persekutuan, mungkin kami pun lebih sering untuk menuntut, untuk diperhatikan dan dilayani, daripada memperhatikan dan melayani sesama. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami memohon pengampunan dan pembaruan hidup. Mampukan kami menjadi persekutuan umat Tuhan di mana satu dengan yang lain merasa seperti anggota keluarga besar yang dapat saling menopang di dalam kasih Tuhan. Inilah pengakuan kami dan inilah kehendak kami yang boleh kami minta dalam belas kasihan Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang dicatat dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagaimana umat yang telah diperdamaikan dengan Allah, marilah kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Salam damai. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan terjang, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami datang dalam kerinduan kami untuk kembali merasakan kasih Tuhan. Ya Tuhan, sapalah setiap pribadi yang saat ini datang berbakti. Sentuhlah setiap hati dan hidup kami untuk kembali merasakan kasih Tuhan, merasakan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Sehingga ketika kami melalui setiap tekanan dalam kehidupan kami boleh mengingat bahwa semuanya kami lalui bersama Tuhan. Biarlah kerinduan kami untuk boleh mendengar suara Tuhan hari ini, melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan, juga boleh menjadi bekal bagi kehidupan kami. Tuhan, hadirlah dan urapilah kami satu persatu. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah kami dengan hikmat dan kasih-Mu, sehingga kami mampu mendengar, melakukan, dan membagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada mereka yang juga kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Alkitab dari Mazmur 42. Kitab Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat wajah Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan dalam arak-arakan manusia, memimpin mereka ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku mengingat Engkau dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra dalam saling memanggil dalam deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melanda aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah dalam kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa Engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah tekanan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, terlebih lagi mereka yang melakukannya hari demi hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Selamat sore. Lah kok lemes? Boleh sekali lagi shalom. Boleh kasih senyumnya dulu kanan kiri Bapak Ibu. Depan belakang juga boleh. Iya. Ya. Hari ini tema kita adalah bertahan dalam tekanan. Coba saya izinkan tanya satu kali lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, puji Tuhan. Berarti nggak ada yang lagi dalam tekanan ya? Lah, kok diem? Ya, puji Tuhan ya, baik gitu. Nah, saudara-saudara, mengawali khotbah pada sore hari ini, saya mau ajak kita untuk jalan-jalan. Ada yang sudah pernah pergi ke Korea Selatan? Saya juga belum sih, ini cuma nyontoin aja. Ada? Ada? Nggak ada? Kalau gitu saya mau ajak jalan-jalan virtual. Anggaplah saya tour guide Bapak Ibu ya. Oke, kita berangkat dan anggaplah kita sudah sampai di Korea Selatan. Kalau jalan-jalan nggak afdol kalau kita tidak kulineran, betul ya? Nah, mari kita kulineran dulu. Nah, ada yang tahu ini makanan apa? Apa? Tteokbokki ya, tteokbokki sama apa? Kimbap, kalau di Korea bilangnya kimbap ya. Kalau di Jepang sushi. Nah, kita lagi jalan-jalan, kita kulineran gitu kan. Terus tiba-tiba dalam perjalanan nih kita ketemu sama artis Korea. Oh. Ada yang tahu dia siapa? Siapa? Pak Amin. Saya jujur Bapak Ibu, saya waktu siapin bahan khotbah ini saya cuma cari begini sama Google, artis Korea yang ganteng. Jadi saya juga nggak tahu namanya, saya baru tahu tadi pagi. Namanya Song Joong Ki, gitu ya. Saya baru tahu itu tadi pagi namanya. Ya lumayan lah ya. Lagi sore-sore menjelang biasanya sudah mulai kurang bersemangat karena lelah satu hari, dapat senyum dari sosok yang ganteng ini gitu ya. Nah, kita udah ketemu sama artis Korea nih di tengah perjalanan, kita jalan-jalan lagi dan sampailah kita ke sini. Ada yang tahu ini di mana? Bukan Brook Lodji loh ya. Tolong diperhatikan. Brook gambaran ya bukan. Tolong, ini di mana? Sungai Han. Ya, jadi Korea Selatan, Seoul itu terbentang dua belahan yang dipisahkan oleh sungai yang cukup lebar namanya Sungai Han. Jembatan ini namanya adalah Jembatan Mapodaikyo. Jadi sebagai tour guide saya mau memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua bahwa ini adalah Jembatan Mapodaikyo yang berdiri di atas Sungai Han yang membentang dari titik Sungai Han satu dan Sungai Han yang lain. Jembatan ini itu dibangun atau selesai dibangun pada tahun 1970. Udah mirip tour guide beneran belum? Bisa lah kali sampingan ya. Ya, jadi selesai dibangun tahun 1970. Direnovasi oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2012. Akhir-akhir ini kalau Bapak Ibu suka mengikuti berita-berita yang bicara tentang kasus-kasus bunuh diri, gitu ya. Akhir-akhir ini jembatan ini itu viral. Kenapa? Karena jembatan Mapodaikyo ini menjadi
salah satu tempat favorit untuk, maaf kata, bunuh diri. Mau bundir aja ada tempat favoritnya ya. Agak miris sebetulnya ya. Nah, kalau kita bicara dari situasi ini, saudara, Bapak, Ibu, Korea Selatan ini adalah salah satu negara dengan kasus bunuh diri yang tinggi setelah Jepang. Kenapa itu bisa terjadi di sana? Konon kabarnya masyarakat Korea Selatan itu memiliki standar yang tinggi terhadap sebuah keberhasilan. Makanya mereka ini tinggal dalam kondisi yang sedemikian tertekan. Jadi mereka ini hidup dalam tekanan yang sedemikian besar yang ada pada masyarakat Korea Selatan, khususnya generasi muda. Kalau dilihat lagi secara data dari detik.com, di sana dicatatkan di Korea Selatan kasus bunuh diri itu rata-rata usia 15 sampai 24 tahun. Sedih ya dengernya, masih remaja loh itu. Usia 15 sampai 24 tahun. Nah, sekilaslah perjalanan kita jalan-jalan ke Korea Selatan gitu ya. Mari kita kembali ke Indonesia, kita pulang ke Pekalongan, kita sarapan nasi megono. Kalau tadi kan sarapannya tteokbokki, gimbap gitu ya. Sekarang sarapannya sudah nasi megono. Tapi tadi saya diajaknya tauto Bapak Ibu. Cuman nggak sempat nyari gitu ya, nggak sempat ganti gambar. Nah, kita mau mulai masuk pada satu data yang boleh dikutip juga oleh Pendeta Helen dalam bahan LPPS. Pada tanggal 10 Oktober lalu kita bersama-sama memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. 10 Oktober yang lalu, Hari Kesehatan Mental Sedunia. Kalau tadi yang saya paparkan itu sebagian kisah di Korea Selatan, bagaimana dengan kondisi kita saat ini, Indonesia. Menurut data dari World Population Review tahun 2019, Bapak Ibu pasti tidak bisa membacanya karena kecil sekali begitu ya, biarkan saya yang membacanya. Pada tahun 2019, 3,4% kasus bunuh diri itu terjadi dari setiap 100.000 orang Indonesia. Penduduk Indonesia itu 270 juta penduduk. Kasus bunuh dirinya itu dihitung per 100.000 orang. Ada 3,4%. 9 juta orang atau sekitar 3,7% dari penduduk Indonesia menderita masalah kesehatan mental berupa depresi. 3,7% atau 9 juta. 16 juta orang atau 6% berusia 15 tahun sudah mulai menunjukkan gejala kecemasan atau depresi. Mulai dari remaja sudah ada yang mulai merasa punya gangguan kesehatan mental itu kecemasan, anxiety, depresi. 400.000 orang atau sekitar 1,72% penduduk Indonesia hidup dengan masalah gangguan mental yang lebih serius seperti psikosis. Dan sekitar 19% remaja Indonesia pernah punya pikiran untuk bunuh diri. Bagi kita yang punya anak usia remaja, mulailah membangun rumah. Karena ternyata remaja sudah mulai punya pemikiran untuk bunuh diri. Dan 45% diantaranya dari yang 19% itu, 45% sudah melakukan tindakan menyakiti diri sendiri. Sedih gak dengernya? Miris ya. Ini yang terdata Bapak Ibu. Tidak menutup kemungkinan jumlah penderita depresi di Indonesia yang tidak tercatat atau tidak terdata juga cukup banyak. Dan tidak menutup kemungkinan
Ada juga di antara kita yang datang beribadah pada saat ini dalam keadaan hati yang tidak sedang baik-baik saja. Kita yang datang beribadah kepada Tuhan saat ini sedang dalam kondisi stres berat, di bawah tekanan yang sedemikian berat, entah itu tuntutan pekerjaan, tuntutan perekonomian, tuntutan peran suami istri, orang tua anak, mertua menantu, apapun itu. Relasi-relasi dalam usaha, kita sedang datang dengan kondisi yang itu. Ada yang mengalami masalah yang depresi karena beban hidup yang bertubi-tubi, kesehatan yang sulit untuk pulih, yang tidak sembuh-sembuh, merasa hampir tidak kuat lagi menghadapi semua ini. Risih untuk dikategorikan depresi. Kadang kita datang menunjukkan senyum, itu saya ingat salah satu keripik ya, yang ada gambar senyumnya. Seolah-olah kita pakai topeng itu. Aku baik-baik aja kok, gak apa-apa. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau dikategorikan depresi karena mereka tidak ingin berjumpa dengan stigma masyarakat. Depresi itu adalah salah satu gangguan kesehatan manusia. Kita harus pahami bersama, saudara, bahwa depresi itu adalah salah satu gangguan kesehatan manusia. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, depresi adalah gangguan kesehatan jiwa pada seseorang yang ditandai dengan perasaan yang merosot seperti muram, sedih, dan tertekan. Kalau dalam bulan keluarga GKI Pekalongan pada saat ini sedang menyoroti bentuk-bentuk disabilitas yang ada. Kemarin dalam mempersiapkan khotbah minggu pertama di Blora, saya mencari apa sih ragam disabilitas. Dari salah satu situs kemendikbud.go.id, di sana dicatat ada kurang lebih 10 ragam disabilitas. Nomor 5 yang dicatatkan di sana adalah disabilitas dalam gangguan emosi dan perilaku. Dan yang dicatat di sana adalah soal depresi dan anxiety. Gimana seseorang dikatakan sebagai orang yang mengalami depresi? Ada beberapa gejala umum, tapi harus diperiksakan kepada ahli. Gejala umum yang muncul satu, biasanya punya perasaan sedih yang mendalam, marah yang berkelanjutan, tinggal dalam keputusasaan, menderita rasa yang lelah mau ngapa-ngapain lelah, sampai kemudian dia punya satu situasi aras-arasen melakukan banyak hal, tidak bersemangat untuk melakukan apapun, merasa diri tidak berguna, merasa diri tidak berharga. Dan biasanya orang yang masuk pada tingkat-tingkat depresi ringan menuju berat, dia mulai menarik diri dari komunitas. Tadinya biasa kulineran bareng sama teman-temannya gitu ya. Dia mulai untuk menarik diri dari komunitas. Dia mulai untuk menyendiri. Dan masih ada berbagai macam gejala lainnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini bisa macam-macam. Yang pertama adalah kematian dari orang yang dikasihi. Atau bisa dibilang rasa kehilangan yang mendalam. Entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu anaknya gitu ya. Entah itu cucunya. Kadang kalau kita berjumpa dengan kondisi duka cita, itu banyak orang punya asumsi yang senior duluan nih yang pulang. Loh, bukan, saya nggak punya maksud apa-apa ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya mendampingi satu orang mamah yang anaknya harus berpulang duluan, di sebelah peti jenazah itu dia bilang begini, harusnya itu aku yang di dalam, kok kamu sih? Asumsi urutan. Ada rasa kehilangan, bahkan setelah proses kremasi selesai, mama ini atau oma ini itu di rumah kehilangan nafsu makan. Badannya kurus sekali.
Saya sempat memberikan kata penghiburan. Saya bilang begini, Oma, ini kesempatan yang Tuhan kasih. Ini anugerah Oma. Tidak semua diberi kesempatan betul-betul menyelesaikan tugas sampai dengan selesai. Oma bukan cuma menghantarkan anak dalam situasi pernikahan. Karena biasanya habis pernikahan kan habis sujud, nangis-nangis gitu ya, minta restu. Seolah-olah hidup masing-masing, seolah-olah. Tapi Oma ini sampai diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghantar anaknya pulang ke rumah Tuhan. Kurang lebih saya mau ngomong begitu. Pada waktu itu ngangguk-ngangguk. Ya betul, saya dikasih kesempatan. Tapi kalimat penghiburan itu hanya sesaat. Itu duka cita yang sedemikian dalam yang terjadi pada orang-orang yang kehilangan. Mereka yang kehilangan suami istri pada waktu COVID, tidak siap apapun, bahkan tidak bisa sampai mengantar ke pemakaman. Itu meninggalkan duka yang sedemikian dalam. Biasa ke mana-mana bersama berdua. Ini tahu-tahu sudah harus melepaskan tanpa melihat dan perjumpaan yang terakhir kalinya. Kehilangan yang mendalam. Perceraian. Kehilangan pekerjaan. Atau masalah-masalah psikologi seperti perlakuan kasar serta pelecehan seksual, pelecehan verbal, pelecehan perlakuan kasar, bullying. Itu menjadikan orang-orang terdampak dalam kecemasan dan depresi. Nah, apa sebetulnya stigma yang melekat pada orang-orang yang sedang ada dalam kondisi depresi? Tidak sedikit orang menganggap bahwa depresi adalah dosa. Tetapi kita mau sama-sama belajar saudara-saudara. Bahwa depresi, anxiety, masalah-masalah gangguan kesehatan mental bukanlah dosa. Kalau saudara ingat bacaan minggu lalu, ketika ada seorang yang buta dari lahir, pertanyaan murid-murid Yesus pada waktu itu apa? Ini dosa siapa? Dosa orang tuanya atau dosa anak ini? Saudara, kita tidak diminta untuk menilai ini dosa siapa. Kita sudah lahir di dunia yang berdosa. Kita ada di dalam dunia yang berdosa. Depresi adalah gangguan kesehatan mental, bukan dosa. Sebagaimana orang yang sedang dalam gangguan kesehatan fisik, maka mereka pun tidak pantas untuk ditertawakan. Mereka tidak pantas untuk dihina. Mereka tidak pantas untuk dihakimi. Mereka butuh untuk dikasihi. Ada satu cerita begini saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan, taruh kata pendeta. Walaupun hamba Tuhan bukan pendeta aja gitu ya, tapi taruh kata pendeta, dia baru pulang dari satu pekerjaan atau satu pelayanan di luar negeri. Hamba Tuhan ini ketika sudah sampai di bandara dijemput oleh salah seorang anggota jemaatnya. Kemudian masuklah mereka dalam sebuah kendaraan, berkendaralah mereka bersama-sama. Di tengah jalan si anggota jemaat ini menyampaikan ceritanya. Dia berkeluh kesah kepada pendeta ini. Pak pendeta, saya sebetulnya sedang tidak baik-baik saja. Sebetulnya saya sedang sedih. Sebetulnya saya sedang, ya gimana ya, rumah itu dibangun dari kami sama-sama betul-betul menabung. Tapi tiba-tiba badai yang terjadi beberapa waktu yang lalu menghancurkan rumah kami. Tapi kemudian saudara pendeta ini merespon anggota jemaatnya. Dia bilang, lah itu loh makanya kamu ndang bertobat. Ndang bertobat minta ampun sama Tuhan. Itu kesempatan kamu. Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu. Makanya jangan berbuat dosa lagi. Bertobat toh. Saya tahu saudara-saudara gemes sama pendeta ini ya. Tapi tolong perhatikan ini hanya ilustrasi.
Kemudian anggota jemaat ini ngomong, dia melanjutkan ceritanya. Lah kok gitu toh Pak? Tapi Pak, ngomong-ngomong, rumah Bapak juga kena loh. Rumah Bapak juga hancur, kena badai loh. Tahu saudara, pendeta ini ngomong apa? Itu sudah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu melampaui akal pikir kita. Gemes gak sih? Bersyukur ya, saya punya kolega di GKI itu baik-baik. Ya Pak Ut ya? Ya Pak Bin ya? Luar biasa. Tapi kalau lihat ada kolega yang kayak begini juga gemes rasanya Bapak Ibu. Pengen gitu kan. Nih cerita rumahnya hancur, dibangun dari nol. Lah kok dibilang ndang bertobat. Toh kue kakean dosa. Ini hati lagi sakit malah tambah dilukai. Udah gitu begitu dibilangin rumahmu yo kena loh Pak. Dia malah bilang apa saudara-saudara? Itu rencana Tuhan. Gampang ya kita ngomong seseorang berdosa. Kita menilai seseorang berdosa. Tanpa kita bercermin bahwa kita juga orang berdosa. Gangguan depresi, kesehatan mental ini bukanlah sebuah dosa. Apalagi ada orang yang ngomong bahwa orang yang depresi itu orang yang kurang iman. Saudara, kalau dibilang orang yang depresi itu orang yang kurang iman, orang depresi itu adalah orang yang sudah paling banyak dan paling sering berdoa kepada Tuhan. Sungguh, saya sedang mendampingi 2 pribadi dan 1 keluarga dengan gangguan kesehatan jiwa. 1 keluarga. Jadi kakak, adik, mamanya sudah lansia, ini sedang kami dampingi. Dan ada 2 pribadi. Mereka sudah sering berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini kenapa? Tuhan, aku ini gak berharga ya. Sudah sering mereka berkali-kali. Bahkan mereka lebih sering memuji Tuhan, bernyanyi. Lagu tadi itu ya, saya ingat sekali dalam salah satu sesi konseling kami. Ketika dinyanyikan tenanglah kini hatiku. Dia menyanyikan itu dengan menangis, saudara. Tuhan yang membimbing aku. Tanganku dipegang teguh. Dia nangis, saudara, nyanyi lagu itu. Tapi kita kadang menilai, orang ini kurang iman. Sedih. Padahal Tuhan Yesus bilang, iman sebesar sebiji sesawi aja, itu sanggup pindahkan gunung. Iman yang kecil kayak biji sesawi aja itu sanggup untuk memindahkan gunung. Gak ada iman yang kurang. Tapi ini stigma dalam situasi masyarakat kita. Bahkan kalau kita mau mendalami situasi ini, sesungguhnya depresi itu adalah gangguan kesehatan mental yang wajar dialami oleh manusia, bahkan orang yang beriman. Saudara ingat kisah Hana. Saudara bisa baca dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Siapa sih Hana? Siapa sih perempuan ini? Dia adalah perempuan yang sudah lama belum bisa memiliki keturunan. Sudah lama belum bisa memiliki keturunan. Konteks pada waktu itu adalah orang yang lama sekali tidak memiliki keturunan. Itu bisa diolok-olok, bisa diejek. Gak usah ngomong waktu itu. Konteks kita sekarang. Ketika ada seorang perempuan baru menikah dengan seorang laki-laki. Pertanyaan di bulan pertama ketika kita menjumpai manten anyar Riki. Apa yang kita tanya? Piye? Wes bati po urung? Ya po ndak? Oh itu kalau ditanya bulan pertama mereka masih bisa senyum-senyum. Jawab,
Belum tante, belum om. Ya enggak? Tanya bulan ke-6. Tanya tahun pertama pernikahan mereka. Piye sidane wis isi. Itu tekanan buat mereka. Seorang perempuan masih belum bisa mengandung. Itu mereka mempertanyakan saudara-saudara. Aduh aku kok begini ya, kok belum bisa hamil ya, Tuhan izinkan apa ya. Apalagi sudah melakukan pemeriksaan ke sana ke sini, Tuhan kasih 10 tahun kemudian. Hana mengalami situasi yang serupa. Bahkan ketika dia berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seorang imam mendekatinya dan bilang, perempuan ini lagi mabuk. Hati mana yang gak sakit, saudara? Apakah Hana tidak beriman? Kalau kita ingat sosok Elia, 1 Raja-Raja 19, Elia adalah seorang nabi yang besar, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi di titik puncak salah satu kemenangan terbesarnya, dia justru mengalami keputusasaan yang hebat. Dia bersembunyi dalam ketakutan dan dia bilang, Tuhan aku mau mati, ambil nyawaku aja. Dia tinggal dalam ketakutan yang luar biasa. Dia tinggal dalam keputusasaan. Dia berdoa, ambil nyawaku. Banyak saudara-saudara, orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit, berkelanjutan, gak sembuh-sembuh. Beberapa kali berjumpa dengan beberapa lansia di tempat kami. Apalagi berjumpa dengan keluarga yang kami sedang dampingi ini yang kakak adiknya memiliki gangguan kesehatan jiwa. Emaknya usianya 80 tahun. Sudah bungkuk badannya. Dan dia bilang, aku wis capek aku wis capek. Dia berdoa dalam titik rendahnya. Apakah kurang iman? Kalau saudara-saudara ingat kisah Ayub. Saya kalau mengkategorikan Ayub itu adalah sobat ambiarnya orang Kristen, saudara-saudara. Sobat ambiarnya orang Kristen. Kenapa? Ayub ini adalah pribadi yang sudah kehilangan anak, kehilangan harta, istri meninggalkan dia, sahabat-sahabat menghakimi dia, bahkan dirinya sendiri sakit. Dia berdoa pada titik rendahnya. Kehidupan Ayub sangat sulit. Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi? Sekalipun dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah engkau hanya mau menerima yang baik dari Tuhan? Engkau menolak yang tidak baik? Apakah Ayub kurang iman? Dan hari ini kita membaca Mazmur 42, Daud. Daud ini pribadi yang juga penuh dengan luka, saudara-saudara. Dan luka itu dimulai dari keluarga. Kita gak usah mikir yang dari luar, ditanya kapan kawin, kapan lulus, kapan punya anak. Gak usah bicara yang dari luar, dari dalam lingkup keluarga. Daud ini punya saudara yang banyak. Ketika waktu itu sedang dicari pengganti Saul. Ketika saudara-saudaranya dibariskan semuanya. Daud gak dipanggil kan? Di mana Daud? Dia lagi menggembala kambing domba. Gak banyak loh kambing dombanya. Tapi bapaknya bilang udah gak usah, gak apa-apa. Ini aja. Yang satu mana? Lagi di sana. Bilang kek gitu ya, panggil kek. Lagi di sana, itu 1. 2, kakak-kakaknya Daud tubuhnya baik semua, tinggi, besar, gagah. Ketika mereka melawan orang Filistin yang tubuhnya juga besar-besar, Daud itu datang menjumpai mereka bawa rantang, mau kasih makan sama mereka. Daud tanya, kalian kenapa kok kelihatan lemah lesu? Itu loh lagi ngelawan orang Filistin yang besar-besar badannya. Terus Daud mencoba untuk ikut ambil bagian di sana.
Tapi apa kata saudara-saudaranya? Gak usah, awakmu ki cilik. Semampai, semeter tak sampai. Enggak sih, di Alkitab enggak ditulis begitu ya. Tapi awakmu ki cilik. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia pakai ketapelnya. Dan ketika dia bilang dalam nama Tuhan. Das! Dilempar itu. Bruk! Goliat tumbang. Dia dikerdilkan sama saudara-saudaranya. Apa yang membuat Daud bertahan? Apa kuncinya dia sanggup bertahan di tengah diskriminasi, di tengah kondisi yang tidak menerima, di tengah penghakiman saudara-saudara, di tengah pengabaian yang terjadi kepada hidupnya. Bahkan Mazmur 42 dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena orang semua berkata, di mana Allahmu? Musuh-musuhnya mempertanyakan, di mana Allahmu Daud, di mana? Itu sama kayak kita lagi menghakimi orang, kurang iman ya, berdosa ya. Dan apa yang membuat pribadi-pribadi ini dapat bertahan saudara-saudara? Apa kuncinya? Tuhan. Orang-orang ini tetap orang-orang yang beriman. Kebergantungan yang penuh pada Tuhan, itulah yang menolong mereka untuk mampu menghadapi tekanan. Saudara, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di dalam Tuhan ada penerimaan. Tuhan menghargai kita, Tuhan mengasihi kita. Tapi kadang kita suka bertanya ya, kenapa harus Tuhan? Nah saudara, saya mau kasih satu gambaran. Saya punya 3 gelas yang sama sebetulnya, tapi entah bagaimana ceritanya gelas yang satu tuh protol. Jadi tadi saya minta tolong sama Tante Nimu untuk diambilkan 1 gelas gitu ya. Ini air biasa saudara-saudara, kalau nggak percaya saya minum. Takutnya dikira air apa gitu ya. Ini saya tuang ya. Sesungguhnya gangguan kesehatan mental, anxiety, depresi atau apapun itu berawal dari luka. Saya pakai obat luka untuk mewakilinya. Tadi saya bilang dalam situasi kita, kadang orang itu menderita luka dan tekanan ketika ditanya, kapan punya anak? Apalagi biasanya? Kapan lulus? Apalagi? Kapan nikah? Kapan S2? Tadi pagi ditambahkan kapan kaya? Bener loh, budaya flexing sekarang kan. Orang-orang belanja tas, triliunan, beli ini, beli itu. Terus pengobatan, kecantikan, walaupun semuanya filter. Apalagi yang bikin kita hidup dalam tekanan, saudara-saudara? Ada tambahkan? Apa? Usaha yang seret, buka cabang mati, biaya pendidikan anak, bayar listrik susah gitu ya, kesehatan sudah berobat kemana-mana nggak sembuh. Kita diciptakan Tuhan tadinya jernih, kita diciptakan Tuhan sedemikian indah, berharga, tapi kemudian karena tekanan hidup kita jadi begini. Kadang daripada datang sama Tuhan, kita lebih suka cari pertolongan yang kelihatan.
Entah itu mau ke gunung, entah itu mau ke lembah, entah mau ke orang pinter S1, S2, S3 gitu ya. Atau orang pinter yang lain, atau bahkan kita curhat sama sesama kita. Anggaplah gelas ini adalah gelas sesama. Kita ceritakan semuanya, apa yang terjadi. Sama ya. Bahkan kadang bisa ditambahkan loh. Podo aku yoyo. Nah saudara, taruhlah kelata, ini adalah gelas Tuhan. Ini gelas Yesus. Tadi dikatakan kita hanya butuh iman yang sedikit, sekecil biji sesawi. Saya tidak punya biji sesawi. Tapi saya punya ini untuk menggambarkan kecil. Iman yang kecil kita bawa kepada Tuhan. Kita serahkan pada Tuhan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi? Hidup kita dipulihkan Tuhan. Ketika kita bawa iman yang kecil itu kepada Tuhan, kita kembali menjadi bening. Hidup kita dipulihkan, luka-luka kita dibalut Tuhan. Kita mengalami cinta kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Saudara, kita mau sama-sama belajar bahwa kasih Allah bagi kita adalah kasih yang begitu besar. Bahkan kasih yang memperhatikan hal-hal terkecil dalam hidup kita. Kasih Allah yang begitu besar yang memperhatikan hal-hal terkecil dalam hidup kita. Cuman namanya manusia suka ngeles. Tapi kan Tuhan jauh, Tuhan gak kelihatan. Nah, dalam penghiburan ini, sesungguhnya kita juga ada dalam panggilan Tuhan. Firman Tuhan ini bukan cuma sekedar menghiburkan bahwa kalau aku lagi stres, aku lagi dalam tekanan, aku datang pada Tuhan, aku berdoa pada Tuhan. Tuhan pulihkan aku, Tuhan jamah aku, Tuhan beri damai sejahtera dalam diriku. Tapi ada panggilan Tuhan. Saya tanya lagi sama saudara-saudara ya. Dua situasi. Yang pertama, saudara lagi merasa sedih, lagi merasa galau, lagi dalam tekanan. Tiba-tiba ada seorang yang kemudian ngomong. Pertama, ngomong begini. Kamu kurang beriman. Hidupmu selalu bahagia dan tidak terlalu lesu begini. Tapi kamu ingat kamu punya Tuhan, cuman kamu kurang beriman. Nah, ada orang yang kedua yang datang kemudian dia bilang begini, aku tahu kondisi kamu, apa yang sedang kamu hadapi itu tidak mudah. Apa yang bisa aku bantu? Saudara-saudara lebih adem dengar yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Yang kedua ya, sepakat ya? Yang kedua ya. Nah itulah kita dipanggil di sana. Kita dipanggil bukan untuk menilai dan menghakimi. Kita sudah dipulihkan Tuhan. Kita dipanggil Tuhan juga untuk boleh membawa kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Saudara, sebagaimana Tuhan menerima mereka, Tuhan memanggil kita untuk membersamai mereka. Kehadiran kita adalah bentuk rengkuhan kasih Tuhan bagi mereka yang percaya. Dan itu adalah bentuk yang nyata. Saudara mau melakukannya? Kita bisa mulai dari rumah kita, saudara-saudara. Saya yakin saudara-saudara pernah beberapa waktu terakhir ini mungkin sudah mendapat broadcast viral salah seorang anak hamba Tuhan yang
melakukan bunuh diri. Videonya sudah dikirim kemana-mana. Ada pesan penting yang disampaikan di sana, bukan? Apa kalimatnya? Pulanglah kalau kamu lagi dalam tekanan. Sampaikan kepada Tuhan, sampaikan kepada orang tuamu. Pertanyaan penting buat kita renungkan sekarang. Sudahkah kita menjadi rumah bagi anak-anak kita, bagi pasangan hidup kita? Sudahkah ketika mereka pulang dengan tekanan, skripsinya berat banget, tesisnya macet, gak jalan-jalan, mereka kita rangkul dalam kasih, mereka kita peluk, atau justru kok kowe mulai, ya ning kono ae ndang garapen barno, biayane wis entek akeh, atau kita sambut dengan kasih. Ketika dia dalam kondisi lama sekali menanti keturunan, sudahkah kita merangkulnya? Gak apa-apa, no, gak apa-apa nih. Kita berjuang sama-sama ya. Kamu punya mama, kamu punya papa yang mendukung kamu, yang menerima kamu. Sudahkah kita menjadi rumah bagi mereka? Kita punya tekanan, saudara-saudara. Kita juga mungkin sedang dalam kondisi tertekan. Tapi kita juga punya Tuhan. Dan kita dipanggil Tuhan untuk membagikan kasih Tuhan. Saya mau ajak kita sama-sama berdiri, boleh? Saudara yang hadir saat ini bersama dengan anggota keluarganya, boleh tolong didekati dan gandeng tangan mereka. Bersama dengan sahabatnya, bersama dengan rekan sepelayanannya, gandeng tangan mereka. Katakan kamu gak sendirian, kami keluargamu, kami mau membagikan kasih Tuhan kepadamu. Dan saya mau ajak kita sama-sama nyanyi satu lagu ini. Inilah keluargaku Bapa. Bersyukur padamu, oh Yesusku, buat anugerah yang Kau beri kepadaku. Terima kasih Yesus untuk keluargaku. Kamilah keluarga milik Kristus. Saudara boleh pandang mata kekasih saudara. Satukan kami dengan kasih, pengharapan dan kasih untuk keluargaku. Bertahan dalam iman, kasih dan pengharapan. Kamilah keluarga milik Kristus.
Tuhan Yesus yang baik, kami sudah Engkau limpahkan dengan kasih-Mu. Kami Engkau pulihkan dalam kasih karunia-Mu. Perlengkapi kami dengan pengasihan-Mu, agar kami mampu menghadirkan seulas senyum pada sesama kami. Sebab kami percaya, sedikit kasih yang kami tabur pada saat ini melegakan segala tekanan hari ini dan menghantar kami pada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Silakan duduk. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku.
Kita akan bersama-sama di dalam doa syafaat, saudara-saudara. Karena tadi kita sudah mau untuk memulai mengasihi sesama kita, menerima mereka. Saya mau mengajak kita memulainya dengan satu langkah kecil saat ini. Kita bukan cuma bergandengan tangan sebagai keluarga, tapi kita mau saling mendoakan. Jadi saya beri kesempatan sekarang Bapak Ibu, Saudara bertanya pada mereka yang ada di depan atau yang ada di belakang atau yang di kanan kiri, mau didoakan apa hari ini? Silakan. Sudah? Bertanyanya pokok doa ya Bapak Ibu ya. Kalau janjian makan malam nanti setelah kebaktian aja. Sudah ya? Sudah ya, kita mau satu dalam doa. Saya beri Bapak Ibu kesempatan untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, dengarlah doa kami ini. Sendengkanlah telingamu pada setiap teriakan kami yang meminta belas kasihan, setiap jeritan kami. Dan saat ini ya Tuhan, Engkau sendiri yang menilik masing-masing kerapuhan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai keluarga, dan sebagai keluarga besar GKI Pekalongan. Tuhan, melalui majelis jemaat, melalui badan pelayan jemaat dan seluruh aktivis yang ada, biarlah Engkau terus pimpin kami untuk mengalami kesatuan di dalam Tuhan. Kami boleh saling berbagian satu dengan yang lain. Dan Tuhan berkati untuk pendeta-pendeta yang ada di tempat ini, hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, baik itu Pendeta Emeritus Pak Bin. Tuhan berkati Pendeta Utomo yang sedang bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati juga pendeta konsulen kami, Pendeta Betaria. Tuhan juga boleh tolong berkati kami. Berkati juga hamba-Mu yang sedang berproses, Yunis. Kiranya masing-masing dari hamba-hamba-Mu ini terus Engkau perlengkapi dengan hikmat, Engkau perlengkapi dengan kasih Tuhan, untuk boleh menjadi sahabat bagi setiap umat yang Tuhan percayakan. Boleh menjadi teman seperjalanan. Bahkan Tuhan, biarlah kami bukan hanya sekedar bertahan di tengah panggilan Tuhan, tapi kami terus mengerjakan panggilan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Perlengkapi kami masing-masing ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk setiap air mata yang jatuh di tempat ini. Setiap air mata yang sedang meluap, yang merindukan jamahan dan kasih setia Tuhan. Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang terima, Tuhan yang mengerti setiap bahasa itu. Tuhan yang juga akan ubahkan setiap air mata ini menjadi sukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah kami terus mengerjakan bagian kami, yaitu bergantung kepada Tuhan di tengah segala situasi tekanan yang sedang kami hadapi. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang juga mau membawa kota kami, bangsa dan negara kami dalam pengasihan-Mu. Dengarlah doa kami yang boleh kami minta di dalam doa yang juga Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi
Allah sedemikian rupa mengasihi kita. Ia memelihara hidup kita dengan banyak cara yang melampaui akal kita. Ia selalu menopang dan memberkati kita. Saat ini, marilah kita mengungkapkan syukur atas kasih Allah yang sungguh indah itu. Melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita ini terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Dengan penuh syukur, mari kita bersama menaikkan pujian nyanyian PKJ 149 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
menaikkan doa persembahan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, jika pada sore yang indah ini, Tuhan telah sertai dan berkati kami, hingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Dan saat ini, kami pun masih diberikan kesempatan kembali untuk mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan tolong sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar layak di hadapan-Mu. Berkati pula tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Tuhan menuntun langkah kita melalui jalan yang berliku dan terjal, saat Ia mengizinkan kita berkumpul dengan rasa gelisah dan tertekan di hati, sesungguhnya Ia tak pernah meninggalkan kita. Ia selalu ada di dekat kita, tak dibiarkannya kita sendirian. Damai-Nya memampukan kita untuk terus bertahan dalam tekanan. Kita akan menyanyikan lagu pengutusan. Lagu Marilah Membangun Rumah, bait yang pertama, kedua, dan kelima. Ku
kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa. Kami mengarahkan hati kami kepada Bapa. Jadilah saksi Kristus, Kami siap menjadi saksinya. terpujilah Roh Kudus. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus meneguhkan langkahmu untuk melanjutkan karya kasih-Nya kini dan selamanya. Amin.